Dan aku juga mungkin sedikit agak kontradiktif ya. Eh, Bener sih, kuliah dulu, habis itu organisasi. Tapi ingat teman-teman, organisasi ini kita juga dan aku juga mungkin sedikit agak kontradiktif ya. Eh Bener sih, kuliah dulu, habis itu organisasi. Tapi ingat teman-teman, organisasi ini kita juga kalau kuliah semua orang punya tanggung jawabnya sama, semua mahasiswa punya tanggung jawab yang sama. Tapi kalau organisasi ini ada struktural organisasi. Semakin tinggi struktural organisasi, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Jadi kadang kalau pas aku jadi staff ya, aku dulu ya harus kuliah dulu, baru itu eh, organisasi. Kemudian baru kalau misalnya ada waktu-waktu luang, aku mau ngembangin diri di MC ataupun ikut-ikut lomba kayak gitu. Terus, sorry, habis itu kalau misalnya pas Jadi aku ketua. jadi iya, semakin tinggi jabatan akan semakin tinggi tanggung jawabnya. Jadi pas aku jadi wakil presiden itu, aku naikin nih prioritas aku. Dan sama-sama kuliah sama organisasi ini menurut aku menjadi prioritas yang sama, nggak bisa dijadikan dua ataupun tiga, nggak. Benar-benar Jadi wakil presiden BEM tentunya amanahnya sangat besar ya ya Kak. betul, amanah. Bersukses organisasinya, sukses tidaknya, pasti ketua dan juga wakil ketuanya yang akan terpanggil. Ya, seperti itu. Saat seperti itu Nabila, ini agak kontradiktif. Pasti teman-teman akan ada yang harus dikorbankan. Ya nggak sih? Betul sekali, banyak banget ya Kak yang harus dikorbankan. Kalau aku pribadi, aku mengorbankan waktu kumpul sama teman-teman aku. Terus waktu kalau misalnya sama pasangan gitu ya, kalau misalnya punya pacar gitu, aku ngurangin waktu itu. Jadi nggak bisa balance semuanya itu. Harus ada yang mau dikorbanin. Relate gak sama Nabila? Relate Kak. Eh, dari Kak Agis juga aku banyak belajar nih. Sudah pengalaman-pengalaman Kak Agis dan dulunya juga aku pernah Kak mengikuti organisasi ketika di SMA. Juga banyak waktu yang dikorbanin ketika jabatan di organisasi lebih tinggi. Selain waktu sama keluarga, Betul. main sama teman, ataupun ketika kita memiliki pasangan, pasti berkurang. Jadi fokusnya kita udah nggak ke sana. Kita nggak seneng-seneng doang mikirnya ya Kak ya. Betul. Jadi aku harap teman-teman juga harus membagi prioritas ini sesuai dengan tanggung jawabnya. Jangan bilang kalau misalnya udah jadi wakil ataupun jadi ketua ya, ketua benar sih harus prioritasin kuliah, tapi kalian nggak boleh lupa sama tanggung jawab ini. Betul. Kak Agis juga selain aktif menjadi kepanitiaan ataupun mengikuti organisasi seperti menjabat wakil presiden BEM, juga aktif di kepanitiaan semuanya ya Kak. Jadi ketua pelaksana juga pernah, jadi si acara, kemudian banyak banget dari si acara antara organisasi HIMA, BEM, maupun jadi koor acara. Dan tentunya ini sangat-sangat menguras tenaga. Selain kakak aktif di organisasi, kepanitiaannya juga sangat aktif dan bertanggung jawab penuh atas program kerja yang dilakukan. Dari situ pengalaman-pengalaman ataupun yang sudah didapatkan Kak Agis itu apa sih ketika mengikuti kepanitiaan? Terkadang kita masih bingung Kak, apa sih manfaat mengikuti kepanitiaan segitu banyak? Padahal kan pastinya itu menguras tenaga kita. Selain tidak fokus dari perkuliahan, selain habis kuliah kita capek harus ngurusin proker-proker ini, apa Kak yang membuat Kak Agis semangat, termotivasi untuk mengikuti segala macam kepanitiaan? Karena banyak banget loh Kak dari CV yang Kakak lampirkan ini. Sorry teman-teman. Tapi ini
jangan ngelebih-ngelebihin. Emang ya jangan ngelihat sasaran ataupun yang udah aku achievement, tapi lihat dulu apa yang aku lakuin dulu. Dari start kecil, aku dulu tuh si acara, jadi staff dulu, kemudian jadi magang dulu, magang di BEM, magang di HIMA, terus tanya ke cutting, dan lain sebagainya. Aku juga punya role model yang menurut aku ini tuh jadi inspirator aku tanya-tanya ke beliau apa aja yang beliau ikutkan, apa aja yang beliau lakukan setiap harinya, step by stepnya itu gimana. Pokoknya seperti yang aku bilang dari tadi awal, jangan langsung ngelihat ke hasil, tapi lihat dulu prosesnya teman-teman. Banyak yang tadi dijelasin sama Nabila, itu tuh cuma berapa persen ya, 2% pencapaian, lainnya itu banyak gagalnya, bener-bener banyak gagalnya. Jadi MC pernah gagal, pernah kikuk, pernah banget. Terus jadi lomba-lomba, di antara banyak lomba alhamdulillah dia yang menang, banyak juga yang kalah. Jadi aku harap teman-teman itu jangan langsung ngelihat ke pencapaian, tapi aku harap kalian itu ngelihat step by step aku untuk mencapai itu. Berarti kita itu harus berprogres ya Kak, nggak langsung Ya, naik ke tangga paling betul. atas. Tapi Tadi yang aku bilang iya, mulai dari adalah hal kecil small dulu. things. Iya, Mulai betul. dari hal yang paling kecil, yang deket ataupun di sekitaran kalian. Misal dengan olahraga, bangun pagi, terus melakukan hal-hal yang produktif pas pagi hari, jangan langsung sosmed. Itulah yang harus kalian lakuin terlebih dahulu. Jangan langsung target aku pengen jadi apa gitu. Gak instan teman-teman. Itu sih. Betul, kita harus membiasakan diri terlebih dahulu ya Kak, dari hal kecil yang sudah kita lakukan di sekitar kita untuk upgrade diri kita dan mengetahui, kalau sudah mengetahui potensi yang kita miliki, Betul. maka PR bagi kita bagaimana kita mengembangkan potensi yang kita miliki supaya kedepannya itu potensi semakin meningkat. Seperti bakat yang sudah dipunya. Semisal Kak Agis ini bakatnya dari MC, public speaking. Nah, betul. Maka pasti dari bakat yang sudah dimiliki, memiliki PR gimana meningkatkannya. Kak Agis juga mengikuti pelatihan public speaking ya Kak, Betul. public speaking, MC dengan mengikuti komunitas. Kalau boleh tahu komunitas apa ya Kak? Aku ikut komunitas MC Brengos. Wah. Itu sebenarnya ada audisi buat siap audisi MC. Yang menang itu bisa masuk ke komunitasnya. Wah, Kayak luar gitu. biasa. Jadi kalau kita udah punya bakat nih teman-teman, maka gimana sih kita mengembangkannya? Bisa melalui komunitas pelatihan seperti yang diikuti Kak Agis, bisa melalui kompetisi, bisa melalui organisasi ya Kak. Semakin kita banyak mengikuti kompetisi, gagal itu memang sangat nilai dari kehidupan. Harus ngerasain gagal. Iya, kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan tahu kapan sih kita akan mencapai sebuah kesuksesan. Kalau gagal, ya bangkit, gagal lagi, bangkit lagi gitu ya Kak, seperti yang dilakukan Kak Agis. Jadi CV segitu panjangnya dari pengalaman organisasi, kompetisi, maupun menjadi MC ataupun moderator, itu banyak banget yang dilampirin Kak Agis. Tapi dibalik itu teman-teman, usahanya untuk mencapai sebuah keberhasilan juga panjang, nggak langsung Kak Agis ujuk-ujuk menjadi sosok yang luar biasa seperti sekarang duduk di samping aku. Nggak langsung seperti itu ya Kak, karena melewati berbagai kerikil-kerikil tajam sebelumnya. Betul. Oke Kak Agis, dari cerita yang sudah Kak Agis sampaikan kepada teman-teman Postok, saran dari Kak Agis bagi mahasiswa baru nih, khususnya ya Kak, yang ingin aktif di organisasi namun khawatir dengan manajemen waktu. Gimana Kak? Oke, aku mau ngasih sedikit saran ataupun motivasi ya. Motivasi buat teman-teman agar bisa aktif di organisasi. Tadi udah aku jelasin manfaatnya organisasi, di dunia kerja pun bermanfaat. Terus mindsetnya adalah tadi jika kalian mau pasti akan ada jalan. Kalian harus netapin goals kalian, dan di dunia kuliah ini teman-teman, ini juga pesan dari
Aku juga ngelihat kutipan ini tuh dari Pres Atta, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga periode 2024-2025. Beliau itu bilang, buat kalian maba-maba ataupun mahasiswa baru, mahasiswa Universitas Airlangga, di perkuliahan ini merupakan kebebasan kalian, kebebasan untuk develop diri kalian. Aku harap kebebasan ini kalian artikan dampak positif ya. Jangan kebebasan untuk yang negatif, tapi kebebasan untuk bisa berdampak positif ke kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa bebas untuk develop diri kalian sendiri, bagaimana kalian bebas menentukan cara mengembangkan potensi kalian. Di kuliahan ini banyak banget wadah wadah untuk kalian bisa berkembang. Apalagi di kurikulum Merdeka ini juga Nabila, aku lihat kurikulum Merdeka ini benar-benar bisa memberikan impact positif. Gak cuma kita berorganisasi, tapi bisa magang dan lain sebagainya. Itu merupakan uh, perkembangan yang bisa mengembangkan potensi kalian kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian skip info-info ataupun skeptis ya, apa ya kalau misalnya dia itu kurang tahu informasi. Kudet ya Kak, Kudet. kurang update. Aku harap kalian juga punya rasa ingin tahu informasi-informasi apa kalau misalnya ada kepanitiaan. Aku yakin setiap organisasi pasti ada Instagram. Dengan hal yang kecil yang tadi aku bilang, dengan ngefollow aja, nanti kalian bisa dapat info-info, ada join kepanitiaan ini, benefitnya ini, ataupun magang-magang Merdeka, kampus Merdeka itu pasti akan ada Instagramnya. Kalian follow aja. Dengan itu kalian bisa tahu info. Dengan itu kalian tahu arah kalian itu mau kemana. Kalau mau potensi di organisasi ya follow-follow. Himaka 3, betul? Betul. Terus apa yang kalian mau ikutin biar tahu info-info update-nya. Kayak gitu. Kebebasan-kebebasan itu kalian dapatkan di perkuliahan. Jadi jangan sia-siakan perkuliahan kalian ini cuma kuliah terus pulang. Ataupun nggak bisa develop skill kalian yang kalian miliki. Aku harap kalian bisa lebih bijak, lebih bisa memaksimalkan waktu kalian saat kalian kuliah, karena aku yakin waktu-waktu kuliah ini tuh waktu-waktu yang berharga banget untuk kalian di masa depan dan mungkin saat kalian bekerja. Jadi never ending learning sih. Udah. Udah ya guys, kita udah banyak banget dapat saran dan juga masukan dari Kak Agis. Gimana sih kita lebih baik menjadi mahasiswa kura-kura ya Kak pada saat ini daripada mahasiswa kupu-kupu. Sorry, gak harus kura-kura, karena memang sekarang developnya banyak ya, Iya. gak cuma organisasi aja, tapi setidaknya kalian punya kegiatan lain, kegiatan yang bisa mengembangkan potensi kalian. Hobi juga boleh, gak harus kuliah rapat, tapi misal habis kuliah kalian mengembangkan hobi kalian misal lari atau hobi renang, itu kan bisa ikut kompetisi teman-teman. Betul. Jadi nggak harus kura-kura, tapi yang penting kalian tahu mana arah tujuan kalian, mana sih yang menjadi potensi besar aku untuk berkembang dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kalian itu menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu berharga dan nggak bisa diulang. Terus sekali. Berarti yang dapat kita simpulkan dari percakapan hari ini ya Kak, kita sebagai mahasiswa, apalagi khususnya tadi aku meminta saran bagaimana tipsnya untuk mahasiswa baru. Yang pertama kita harus menentukan tabel prioritas kita terlebih dahulu ya Kak. Dari kegiatan apa sih yang harus kita ikuti, kemudian tujuan kita dan target kita apa ke depannya. Kalau kita sudah memiliki target jelas, maka usaha-usaha yang akan dilakukan pasti akan runtut ya Kak. Apa dulu nih untuk mencapai ini? Kalau ingin menjadi ketua organisasi ataupun ingin menjadi anggotanya terlebih dahulu nih, kita harus melakukan apa? Harus usaha apa? Kalau ingin menang lomba juga apa yang harus kita persiapkan gitu ya Kak. Harus mulai dari step-stepnya terlebih dahulu. Jadi
tidak melulu kita langsung sukses teman-teman, tapi di balik progres yang kita lakukan pastinya ada kegagalan yang kita alami. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu harus kita jadikan pengalaman dan juga evaluasi ya Kak ke depannya. Kita harus memperbaiki apa dalam diri kita, semisal menjadi MC, kemudian ada salahnya ketika acara, maka kita jadikan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Dan kalau gagal, jangan stop di situ. Jangan mau stop di situ. Gagal, ya bangkit lagi. Kayak lagunya Hi-Fi loh, tahu nggak? Gimana Kak? Karena kalau bisa nyanyi, nyanyi dan Nabila. Oh maaf, takutnya Nanti ada soundnya. Yang bangkit lalu jatuh kembali itu. Berarti itu lagu yang sangat relate. Iya benar. Dengar musik aku. Jadi selain dengerin musik tentang kalau kita gagal bangkit lagi, mungkin kita juga perlu motivator ya Kak ya. Motivator di YouTube juga banyak banget, dari Mardiana, Najwa Shihab, bisa kita dengerin ketika kita down ataupun lagi di fase kayak aku merasa gagal nih, aku bingung butuh semangat lagi. Kalau aku motivasi tuh aku bukan jarang lihat di YouTube ya. Kalau aku tuh lebih suka masang foto orang yang jadi motivator aku. Role model aku, bener. Apalagi role model yang bisa kita ajak ngobrol, itu menurut aku bakal bisa banget ngasih tahu step by stepnya. Kalau mungkin Najwa Shihab terlalu tinggi ya, kita nggak bisa, ya bukan nggak bisa sih. Kemungkinan kecilnya dikit ngobrol sama beliau, step by stepnya bener-bener step dari kecilnya apa sih, gitu kan nggak mungkin ya. Mungkin role model yang jadi cutting kita itu kita tanyain gimana sih jadi mawapres, step-stepnya ya kayak gitu sih, hal-hal kecil teman-teman. Pokoknya di sini intinya lakukan dari yang terkecil terlebih dahulu. Udah, tipsnya lakukan dari hal terkecil terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita konsisten. Betul, konsisten itu yang diperlukan. Kalau kita awalnya semangat nih karena jadi maba ya Kak, terkadang semangat banget ikut kepanitiaan, ikut mencoba hal baru, semangat, tapi nanti ketika semester 3, semester 4 belum itu harus dijaga. Dari harus punya goal. Iya, makanya kita harus punya goals teman-teman, supaya nantinya kita jelas arahnya mau kemana. Udah banyak banget ya Kak yang kita bicarakan, dan semoga juga bisa membawa manfaat buat teman-teman yang mendengarkan Postok di rumah. Dari pengalaman Kak Agis yang begitu banyak, kemudian tips yang sudah diberikan, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang tidak hanya aktif di dunia perkuliahan, tapi di pengembangan diri. Supaya nantinya ketika kita terjun ke dunia kerja, kita tidak kaget ya Kak dengan dunia dan punya value. Kita meningkatkan value yang dipunya. Jangan pernah insecure dengan orang-orang. Justru orang yang misal sukses ataupun cutting yang memang berprestasi seperti Kak Agis seperti ini, kita jadikan role model. Seperti Kak Agis yang punya role model dari cutting ataupun lainnya, fotonya ditempel di kamar kita supaya kita ketika down ya Kak, jadi kita ingat, oh ya, aku harus mencapai seperti Kak Agis. Aku harus bisa sukses jadi MC yang bagus seperti Kak Agis. Aktif di organisasi, jadi wakil presiden BEM. Tentunya pasti melalui step-step yang sudah dijelaskan oleh Kak Agis. Makanya teman-teman jangan pernah patah semangat, karena ingat kegagalan pasti akan ada keberhasilan ke depannya. Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Betul sekali. Gagal bangkit, gagal lagi bangkit. Sampai kapan? Sampai kegagalan itu bosan sama kamu. Bener, sampai akhirnya kita sukses. Betul. Kalau kegagalannya bosan sama kita, pasti kita akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan seperti yang sudah diraih Kak Agis. Jadi tidak melulu langsung sukses, tapi melewati berbagai kegagalan. Sebelum Postok ini diakhiri nih Kak, gimana nih kalau kita tagline terlebih dahulu buat semangatnya teman-teman, karena ini adalah Postok pembuka di episode kali ini. Episode pertama ya? Iya, episode pertama nih. Tagline-nya yaitu inspirasi dari pengalaman. Inspirasi dari pengalaman. Betul Kak. Kita bareng-bareng ya Kak, supaya makin semangat nih membuka Postok di episode pertama ini. Oke? Kamu bilang Postok inspirasi dari pengalaman. Oke.
Gila ya Kak, udah semangat nih kita ya. Teman-teman di rumah juga boleh menirukan. Also, inspirasi dari pengalaman. Yeay, alhamdulillah kita semua sudah melewati diskusi panjang. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman di rumah. Terima kasih Kak Agis sudah meluangkan waktunya bercerita pengalamannya yang tentunya sangat menginspirasi bagi saya, teman-teman di rumah semuanya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.